Halo Sobat Epos, kembali lagi di channel Resto Media. Kali ini saya akan membahas cara untuk input kas keluar ya, atau pengeluaran pada kantor kita. Misalkan kita mau beli galon, untuk internet dan sebagainya, itu butuh yang namanya tentang data pengeluaran. Untuk fitur iPos itu sendiri ada sistemnya ya. Kalau di iPos 5 standar itu ada namanya fitur kas. Nah, di situ kas itu hampir sama seperti akuntansi ini. Kalau di iPos Pro dan Ultimate, iPos 5 ya khususnya, itu ada fitur akuntansi. Yang membedakan ini hanya deposit pelanggan, supplier seperti ini ya. Perbedaannya nanti bisa dicek pada foto berikut. Oke, selanjutnya kita masuk di tab menu akuntansi di sini. Lalu kita kas keluar, ini untuk pengeluaran kita, dan kas masuk ini untuk pemasukan kita selain dari penjualan ya, atau transaksi kita toko ya. Selain dari situ, misalkan kita mengendorse atau sebagainya, atau kita dapat gift ya dari PT lain, mendapatkan hadiah dengan barang tertentu. Nah, ini kita bisa masukin juga di kas masuk. Di sini kita langsung ke kas keluar saja. Untuk awalan biasanya kita masuk ke kas keluar, lalu kita tambah. Error awalan itu biasanya orang yang belum paham akuntansi pada iPos tersebut, saat kita menambahkan kode akun. Di sini kita pilih ya. Ini kita klik kiri saja, tekan ke bawah, lalu kita cari kodenya atau namanya, misalkan biaya listrik ya, 6-110. Kalau kita ketik di sini biaya listrik, dia nggak akan muncul. Kalau kita ketik kodenya, dia akan muncul. Kode biaya itu di 6 ya. Kawan-kawan bisa tambahkan di daftar perkiraan. Untuk link pembuatan akun perkiraan ini nanti akan ada ya di info di atas. Oke, misalkan biaya listrik kita pilih dengan harga misalkan 150.000 misalkan, ini per bulan ya. Kita bisa tambahkan keterangannya di sini, listrik per bulan misalkan. Dengan kode akun tambahan lagi, misalkan mau buat lagi selain biaya listrik, kita butuh namanya biaya internet, karena ini per bulan biasanya barengan ya. Misalkan 350.000. Nah, di sini kita mempunyai total dari pengeluaran kita, yaitu sebesar 500.000. Kita tinggal keluarkan dengan akun apa kita membayar. Keluar dari akun ini maksudnya kita membayarnya ya. Membayar ini via apa kita? Kas kecil ini biasanya tunai, Bank BCA. Nah, kalau kita input Bank BCA, sebesar nominalnya disesuaikan ya, sebesarnya harus pas. Kalau kurang dan lebih itu biasanya tidak bisa. Kita simpan. Nah, ini bisa karena saldonya itu dia masih ada biasanya kawan-kawan. Nah, ini saldonya ada. Berbeda dengan kasus misalkan Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini dia nggak punya saldo. Untuk cek saldo itu ada di akuntansi buku besar ya. Saldonya ini akun ya. Nah, kita buat lagi misalkan di kas keluar, ke akuntansi, kas keluar. Di sini ada riwayat kita tentang pengeluaran sebesar 500.000 yang biaya internet tadi ya, yang si listrik per bulan, internet ini ada di sini tadi kita ya. Nah, ini ada. Kalau ini untuk kata kunci pencariannya, buat cari riwayat kita mengeluarkan misalkan 002 nih ya. Nah, ini akan muncul yang ini. Nah, ini periodenya kita bisa cari juga, disesuaikan bulan apa kita mau lihat. Ini kata kunci. Kalau mau menambahkan itu kita klik tambah.
lagi ya, kita misalkan ada biaya ATK lah, ada biaya ATK untuk kertas A4, pensil, pulpen, dan penghapus misalkan. Sebesar 50.000 misalkan total dari seluruhnya. Selanjutnya kita bayar pakai via Bank Mandiri. Nah, akun ini tadi nggak ada nih nominalnya, sebesar 50.000. Kita simpan. Nah, di sini ada bacaan maaf sisa kas tidak cukup atau saldo pada Bank Mandiri ini nggak ada. Bukan maksudnya Bank Mandiri kita nggak punya saldo ya, tapi akun Mandiri ini pada iPos tersebut belum diisi untuk nominal saldonya. Cara mengisinya, kita tinggal masuk di akuntansi lagi di menu ini ya, akuntansi masih. Lalu ada namanya saldo awal perkiraan. Biasanya kawan-kawan suka bingung saat mengeluarkan akun ini ya, pengeluaran tersebut dia nggak bisa. Ini ada saldo awal perkiraan. Di sini kawan-kawan ada Bank Mandiri, kalian bisa isi misalkan 1 juta. Nah, kalau sudah seperti ini, ada yang namanya total aktiva. Aktiva ini untuk kolom sebelah sini, dan kewajiban itu kolom sebelah sini ya. Kalian bisa masuk, disesuaikan ya, harus balance ya. Kalau kita nggak balance seperti ini total aktiva, ini total kewajiban dan modal, dia nggak akan bisa ke save. Total aktiva harus sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, misalkan ada sisa 1 juta, masuknya berarti di modal. Kita ketik aja 1 juta. Oke, nah ini udah sesuai. Setelah sesuai baru kita simpan ya. Oke, nah ini sudah berhasil. Lalu Bank BCA ini tadi ada nominalnya nih. Bank BCA ada nominal dari mana? Kita cek buku besar. Di sini ada Bank BCA, kita proses. Bank BCA ini ada saldo awal. Saldonya kita ubah, misalkan jadi seperti ini ya. Dia ada saldo awalnya ya, dia dari saldo awal dari sini juga. Selanjutnya kita lanjutkan yang tadi ya, pembahasan tentang si Bank Mandiri ini. Baru kita sudah bisa save, simpan. Oke. Nah, ini udah berhasil kesimpan karena kita udah cek di buku besar lagi di Bank Mandiri, proses. Nah, ini kita close dulu lah ya. Ke akuntansi, buku besar, Bank Mandiri kita pilih, proses. Nah, ini ada total pengeluaran ya, kreditnya sebesar 50.000 untuk KTK tadi. Sisa saldonya jadi 950.000. Untuk tutorialnya sampai sini saja tentang masalah pengeluaran atau kas keluar pada iPos. Jika ada yang masih bingung atau masih ragu, bisa kontak person kami di bawah atau cek website resmi kami, di situ ada supportnya juga. Terus ada yang berminat ingin program iPos ini, kalian bisa langsung aja, ada link all shopnya, bisa via Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Kalian bisa langsung cek aja karena masih banyak diskon dan cashbacknya ya. Sekian dari saya. Jangan lupa tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, jangan lupa tinggalkan jejak. Sekian, terima kasih.